Ini adalah Redmi Note 13 Pro versi 4G atau LTE ya. Varian Pro paling terjangkau di Redmi Note 13 series. Smartphone ini hadir dengan kamera utama 200 megapiksel dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilizer. Dia punya IP rating loh, IP54. Layarnya AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh dengan dilengkapi 67 watt turbo charging. SoC-nya pakai Helio G99, tapi yang versi Ultra. Nah, apalagi yang satu ini? Apakah ini lebih kencang dari G99 biasa? Nah, nanti kita lihat ya. Tanpa panjang lebar lagi, kita langsung aja masuk ke pengujiannya. Oke, Redmi Note series ini biasanya lini smartphone yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh para Mi fans ya nggak ya, tiap tahun yang ditungguin tuh ini nih ya, karena katanya ini yang paling worth it ya, performanya, fiturnya tinggi, harganya terjangkau. Nah, tahun 2024 ini Xiaomi menghadirkan Redmi Note 13 series ke Indonesia secara resmi, termasuk salah satunya adalah Redmi Note 13 Pro ini. Wah, ini ada banyak loh Redmi Note 13 series, ada 5 tipe sekaligus. Ini salah satunya. Tentunya yang ini harusnya jadi penerus dari Redmi Note 12 Pro 4G yang dirilis tahun 2023. Oke, langsung aja kita mulai dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit smartphone-nya ya. Kemudian ada screen protector yang udah terpasang di layar smartphone-nya. Jadi nggak usah masang-masang lagi ya. Lalu ada charger 67 watt. Jadi di sini tentunya ada chargernya, ada 67 watt loh ini ya. Kemudian ada kabel datanya ya, ini USB Type-C, lalu ada soft case dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Jadi paket penjualannya cukup lengkap, bahkan masih ada soft case di dalamnya ya. Nah, untuk desain, terlihat kalau desain bagian belakang smartphone ini berbeda dengan pendahulunya ya. Ini smartphone baru ini terlihat memiliki kamera yang lebih nonjol dari sebelumnya nih ya. Ini tampaknya memang dilakukan untuk menggambarkan kalau kamera memang jadi andalan dari smartphone yang satu ini. Lalu di sini juga ada tulisan nih 200 megapiksel capture greatness. Ya, jadi 200 megapiksel dan akan menangkap kehebatan. Ya udah, greatness lah pokoknya gitu ya. Tapi kita nggak bahas dulu kameranya, kita lanjut bahas desainnya ya. Nah, bodinya menggunakan gaya yang serba flat di sini. Bodi belakang dan frame-nya itu flat semuanya ya, rata ya. Untuk material bodi belakang dan frame-nya itu pakai bahan polikarbonat. Walaupun pakai polikarbonat, ini bodinya solid banget. Tadinya kita kira malah ini bahannya glass, tapi ternyata polikarbonat ya. Untuk opsi warna ada 3, yaitu Midnight Black, Lavender Purple, dan untuk yang kita pakai ini, yang saya pegang dari tadi ini warnanya adalah Forest Green. Ya, desainnya kurang lebih seperti ini ya, keren ya. Oh ya, smartphone ini punya IP rating alias daya tahan terhadap debu dan air. Tapi ini airnya percikan ya. Kalau 4 ya, IP54 berarti percikan dari segala arah. Mau kena hujan dari bawah, atas, kanan, kiri, nggak ada masalah. Tapi jangan ditenggelamkan ke dalam air ya. Jangan tenggelamin ke dalam air. Ini bukan untuk dibawa berenang. Lanjut, untuk dimensi, tingginya 161,1 mm, lebar 74,95 mm, dan ketebalannya 7,98 mm. Bobotnya ada di kisaran 188 gram. Jadi ini masih terasa cukup tipis dan cukup ringan saat dipegang. Kita lihat sisi kanannya, ini ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas ini ada lubang mikrofon dan infrared blaster yang dicari-cari ya. Lalu ada grill speaker di sini, ada audio jack 3,5 mm juga. Lalu di kiri ada SIM tray hybrid ya. Ini bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD, dan micro SD-nya support sampai 1 TB. Di sisi bawah ada mikrofon, ada USB-C dan ada grill speaker lagi. Jadi ini punya dual speaker ya. Nah, sistem speaker ini juga sudah mendukung Dolby Atmos. Nah, kalau bicara soal suara speakernya, ini ya rata tapi masih agak sedikit mengarah ke speaker yang di bawah nih sebetulnya. Untuk kualitas suaranya sih ya standar aja lah buat kelas harganya. Enggak yang luar biasa hebat-hebat banget, enggak yang mendentum gitu ya, enggak gitu ya. Dan volumenya ya sayangnya ya mencukupi aja lah. Bukan yang hebat-hebat luar biasa, lantang, keras, kencang banget itu. Belum. Tapi udah oke lah di sini. Nah, beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,67 inci AMOLED display. Resolusinya Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai 120 Hz dan ini udah adaptif. Jadi kalau kita nggak lagi nge-swipe, dia akan
turun ke 60 Hz dan kalau kita aktifkan maka dia akan jalan di 120 Hz. Nah, untuk brightness untuk indoor kita mengukur dia di kisaran 488 nits. Sementara dalam pengujian simulasi outdoor atau di luar ruangan, tingkat kecerahan tertingginya itu mencapai 1009 nits. Ini emang belum mencapai klaim Xiaomi di 1300 nits, tapi ini hasil yang sudah cukup mendekati banget dan ini udah terang banget buat di luar ruangan. Nah, kita bicara soal color gamutnya ya. Ada 3 mode warna untuk layar smartphone ini. Ada vivid, saturated, dan ada standar. Hasil pengujiannya bisa dilihat di tabel ini ya. Jadi kalau kita lihat yang vivid color gamutnya ini lebih dioptimalkan mendekati 100% DCI-P3. Sementara kalau standar itu lebih ke arah 100% sRGB. Nah, sementara kalau mau gonjreng banget warnanya yang gila-gilaan saturasi tinggi banget ya, pilih saturated. Nah, jelas ya kalau kalian mau buat ngedit-ngedit foto atau video, saran kami pakai yang standar karena lebih dekat ke 100% sRGB. Itu lebih pas kalau buat ngedit-ngedit. Nah, di layar ini juga ada yang namanya in-screen fingerprint sensor. Sementara untuk proteksi, layar ini udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Lalu karena ini AMOLED, fitur always on display tentunya ada. Sayangnya ini cuma terbatas ke 10 detikan aja. Nah, untuk bezel ini juga udah tipis ya dan udah terlihat simetris di 4 sisinya. Nice. Lalu ada earpiece di bezel atas layar, ada kamera selfie di tengah atas layar dengan model punch hole. Kekinian dong di sini ya, masa pakai teardrop hari gini. Ini adalah kamera 16 megapiksel, bukannya f2.4 dan ini adalah kamera fixed focus. Perekaman videonya menyenangkan, bisa nyampe 1080p 60 fps. Di sisi belakang sekarang kita lihat di sini adalah kamera utama dengan konfigurasi triple kamera alias ada 3 kameranya. Kamera utamanya 200 megapiksel. Main kameranya ini 1,65 ya bukaannya ya. OIS PDAF ada di sini. Perekaman video sampai dengan 1080p 60 fps. Nah, kemudian ada ultrawide kamera juga bukannya f2.2, ini fixed focus dan resolusinya adalah 8 megapiksel. Perekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Kemudian untuk kamera ketiga ini adalah kamera makro 2 megapiksel bukannya f2.4 fixed focus. Ini bisa merekam video loh sampai 720p 30 fps. Ya lumayan lah ya. Lalu kemudian tentunya ada LED flash. Nah, di sini untuk semua kamera perekamannya ini memang mentoknya di Full HD aja. Seenggaknya di main kameranya bisa sampai 60 fps ya. Nah, untuk fitur-fitur ini ada macam-macam, ada Pro untuk foto dan video. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi foto dan video ada Pro-nya. Lalu ada setting untuk 200 megapiksel, ada night mode, portrait mode, slow motion, time lapse, slow exposure, panorama, dokumen dan lain-lain. Nah, spek internalnya, SoC-nya pakai MediaTek Helio G99 Ultra. Secara umum ini sebetulnya Helio G99 yang biasanya ya, tapi ini dituning khusus oleh MediaTek bersamaan dengan Xiaomi ya. Spek CPU dan GPU terlihat masih sama aja, tapi yang beda dari Helio G99 biasa, yang satu ini bisa menangani kamera sampai 200 megapiksel. Sementara kalau Helio G99 biasa hanya support sampai 108 megapiksel. Kelihatannya ini adalah yang menyebabkan ada nama ultranya. Jadi mungkin lebih ke arah tuning ISP ya. Nah, untuk RAM-nya dia 8 GB dan storage-nya 256 GB. Hanya ada satu opsi ini aja. RAM-nya pakai LPDDR4X, storage-nya pakai UFS 2.2. Oh iya dong, pakai UFS dong hari gini ya. Lalu di sini ada memory extension juga kalau dibutuhkan dan opsinya itu bisa nambah sampai 8 GB walaupun menurut kami 8 GB yang aslinya aja udah cukup sih. Nah, untuk baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 67 watt turbo charging. Untuk sensor-sensor cukup lengkap, dibaca aja nih ya. Lengkap lah sensor-sensornya ya. Ada gyroscope juga tentunya ya. Untuk konektivitas tentunya karena dia G99 dia bisa 4G, 2G, 3G, 4G bisa semua. Untuk Wi-Fi dia Wi-Fi 5. Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk kodek ada macam-macam ya, ada SBC, ada AAC, ada beragam kodek aptX di sini ya. Lalu LDAC juga ada ya dan LHDC juga ada, lengkap banget di sini ya. Untuk NFC tentunya di sini juga lengkap ya, ada di sini. FM radio untuk sarana hiburan gratis ada di sini. Infrared buzzer seperti kita bahas tadi ada juga dan USB-nya ya seperti biasa bisa OTG. Untuk keamanan dia pakai in-screen fingerprint sensor dan AI face unlock. Untuk OS dia pakai MIUI 14 dengan basis Android 13. Untuk update Xiaomi Indonesia menjanjikan kalau smartphone ini akan dapat 3 kali major update. Jadi start dari 13 nanti akan berakhir di 13, 14, 15, 16 gitu ya. Dan ada 4 tahun security patch, jadi cukup panjang dan sudah dijanjikan akan dapat di sini. Kalau untuk iklan gimana? Nah, selama kami nguji smartphone ini memang belum nemuin adanya iklan yang mengganggu atau intrusif di sini. Tapi memang biasanya
Iklan tuh munculnya kalau smartphone-nya udah rilis, sementara kita ngetesnya sebelum rilis. Nah, untuk aplikasi bawaan di sini ada banyak ya, tapi untungnya ini bisa di-uninstall kalau tidak dibutuhkan. Selain itu perlu diingetin ya bahwa jangan asal next atau oke aja pada saat setup awal pas baru beli ya. Supaya nantinya tuh aplikasi-aplikasi tambahan tuh nggak banyak banget keinstall semuanya. Sayang kan kalau kita download yang nggak dibutuhkan. Nah, kalau pakai kuota kan, waduh, buang kuota banget tuh. Lanjut ke pengujian performa. Kita mulai dari benchmark dulu. Antutu 9 kita dapat 381 ribuan. Antutu 10 kita dapat 422 ribuan. Ini klasik buat G99. Untuk Geekbench 5 single core 557, multicore di 1918, sementara Geekbench 6 single core 733 dengan multicore di 1990. Untuk CPU throttling test selama 30 menit kita dapat 95% tanpa pakai fan grip. Ini hasil yang oke banget ya. Lalu untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya di 2420. 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 1244, lowest score di 1238. Jadi kestabilannya adalah 99,5%. Tipikal buat G99. Mantap. Lanjut ke GFX Bench. T-Rex offscreen 1080p 63 fps, Manhattan 3.1 1080p offscreen 25 fps. Kelihatan bahwa memang performanya mirip banget dengan Helio G99 yang biasa di sini. Jadi bedanya kayaknya memang di ISP-nya itu aja. Lanjut untuk gaming. Nah, untuk gaming ini kita pakai mode boost performance yang kita bisa akses di overlay game turbo. PUBG Mobile. Nah, opsi yang terbuka di game ini sampai smooth ultra. Saat dimainkan ya frame rate-nya rata di 40 fps aja. Keentengan buat SoC yang satu ini ya. Kemudian untuk gyro gimana? Wah, ini udah aman, mulus, lancar. Ya gyronya hardware sih ya. Lanjut ke Free Fire Max. Opsi settingan grafis yang terbuka ini sampai max dengan frame rate high. Jadi kalau dimainkan kita dapat frame rate yang sekitar 60 fps rata, aman dan lancar banget. Subway Surfer. Nah, di sini sayangnya kita belum bisa ngerasain layar 120 Hz-nya karena tiap kali gamenya dinyalakan dia terkunci ke 60 Hz. Ya, membuat dia jalan di 60 fps. Nah, tapi ya lancar, nggak ada masalah. Mau dipaksa layar ke 120 Hz pun nggak bisa, sama aja. Lanjut, Mobile Legends. Settingannya terbuka itu frame rate super dan grafisnya di ultra ya. Saat kami coba dengan setting tersebut, rata-rata FPS yang dapatkan adalah di atas 80 FPS. Dan saat battle-nya mulai rame, frame rate-nya bisa turun sedikit ke 66 sampai 72 FPS. Ini masih oke lah ya, masih bisa tetap di atas 60 FPS terus. Masuk ke Genshin Impact ya. Skenario masih sama, traveling bolak-balik Mondstadt Liyue, dan settingannya seperti biasa untuk G99 kita pakai lowest 60 fps. Tanpa kipas, average FPS-nya itu sekitar 40 sampai 44 fps. Kadang-kadang dia akan naik ke 48 sampai 52 fps. Untuk frame drop itu hanya turun ke kisaran 30 sampai 35 fps. Jadi masih tetap di atas 30 fps, masih enak. Kemudian setelah dimainkan selama 30 menit kita coba ukur suhu permukaannya. Untuk bagian bodi belakang titik terpanas ada di area tengah atas smartphone dekat dengan modul kameranya. Suhunya di kisaran 40 derajat Celcius aja. Sedangkan untuk bagian layarnya suhu tertinggi itu adalah di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita coba lanjut pakai fan grip ya, pakai kipas. Saat pakai kipas, rata-rata FPS itu sedikit lebih baik di kisaran 43 sampai 48 FPS dan kadang bisa tembus ke angka 50 sampai 56 FPS nih untuk peaknya. Kemudian untuk frame drop ini jadi naik ke 35 sampai 37 FPS. Jauh lebih bagus sekarang ya. Untuk rankingnya kita bisa kasih C. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera. Tapi seperti biasa dipandu oleh Chris bareng sama Ihsan. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 13 Pro 4G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Nah, untuk pengujian kali ini kita akan bareng Ihsan, nanti sampel-sampel kamera dari dia, foto, video dari dia. Cuman untuk pembahasan kali ini masih sama saya dulu. Kedepannya akan saya lepas semua ke dia dan Noval juga tentunya. Oke, video yang kalian lihat sekarang ini adalah video dari kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dia bisa lebih dari itu, cuma nanti kita bahas belakangan aja. Dan suara yang kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya ya. Nih kita nggak pakai mikrofon eksternal di sini nih. Nah, kalau menurut lu gimana ya? Udah bagus belum mikrofonnya? Ya, untuk sekarang Xiaomi udah lebih mending sih untuk urusan mikrofonnya dibanding yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi menurut saya juga ini udah lumayan bagus, terutama ya untuk kelas harganya saya nggak nyangka bisa sebagus ini sih. Suara vokal kita jelas banget dan suara angin bisa cukup teredam sedikit walaupun yang nggak hilang-hilang banget. Overall saya suka sama kualitas mikrofonnya. Tapi yang perlu kalian ingat, ngomongin mikrofon ini subjektif banget ya teman-teman. Ini memang tergantung selera. Penilaian kita ini murni berdasarkan penilaian subjektif kita dan pengalaman kita nge-review smartphone di kelas harga yang serupa. Wah, abis dengerin mikrofonnya yang ternyata hasilnya lumayan,
saya jadi tertantang nih untuk nyobain voiceover pakai mikrofonnya Redmi Note 13 Pro 4G ini. Jadi suara yang kalian dengar sekarang untuk pembahasan kameranya, saya pakai recorder bawaannya si Redmi Note 13 Pro 4G. Lanjut ke pembahasan kameranya, kita mulai dulu dari kamera selfie-nya. Di kamera selfie-nya ini terdapat dua opsi perekaman video, yaitu Full HD 30 dan Full HD 60 fps. Untuk yang 30 fps, terlihat jika hasil videonya stabil ya. Di bawah jalan terasa smooth, jadi stabilisasinya terbilang cukup baik di sini. Nah, saat kita cobain di 1080p 60 fps, sayangnya videonya terasa kurang stabil. Tidak sebaik saat pakai mode 1080p 30 fps. Sudut pandangnya juga terlihat lebih lebar ya saat pakai mode ini. Kemungkinan besar EIS-nya tidak aktif di mode ini. Kemudian untuk kualitas hasil perekamannya sendiri sudah bagus ya. Detailnya dapat, ketajamannya juga pas. Untuk warnanya ini lebih cenderung mirip dengan kondisi aslinya. Kemudian terkait dynamic range, ini sudah cukup baik. Sisi highlight nggak sampai habis nggak kelihatan gitu. Tapi memang kalau Ihsan yang ngetes lebih sulit ya untuk si kamera, karena lebih kontras perbedaannya. Oke, lanjut ke bagian kamera belakangnya, dimulai dari kamera utamanya dulu. Untuk kamera utamanya ini oke juga ya. Opsi perekaman bisa sampai 1080p 60 fps. Terkait stabilisasi, di kamera utama ini sudah dilengkapi dengan optical image stabilization. Saat kita rekam di 1080p 30 fps, stabilisasinya bekerja dengan baik. OIS dan AIS-nya jalan di sini. Sedangkan saat kita coba 1080p 60 fps, video direkam nggak sestabil saat Full HD 30 tadi. Sepertinya fitur EIS-nya tadi hanya optimal di Full HD 30 aja ya. Tapi setidaknya di Full HD 60-nya masih ada bantuan dari optical image stabilization-nya. Kemudian untuk dynamic range di kamera utamanya ini lebih baik dibandingkan kamera selfie-nya tadi. Memang masih ada beberapa area yang overexpose, tapi area wajah dapat terlihat dengan jelas di sini. Hal yang menarik di sini adalah adanya efek bokeh naturalnya. Meski dengan jarak dari ujung tangan ke wajah seperti ini, kita masih bisa dapetin bokeh yang natural. Untuk autofokusnya, udah aman di sini ya, baik untuk 30 fps maupun 60 fps. Kemudian lanjut ke kamera ultrawide-nya. Di kamera ultrawide-nya ini opsi perekamannya sayangnya hanya mentok di 1080p 30 fps saja. Untuk hasil perekamannya cukup stabil. Kemudian saat dibawa untuk merekam objek orang, dynamic range-nya kira-kira seperti ini hasilnya. Terlihat jika objek orangnya menjadi lebih gelap di sini, tapi area belakangnya dapat terlihat dengan jelas. Nah, itu tadi kamera ultrawide-nya. Selanjutnya kita tes kemampuan kamera ketiganya, yaitu makronya. Yes, kamera makronya ini juga bisa kita gunakan untuk merekam video, tapi hanya terbatas di 720p 30 fps saja. Setidaknya kita dapat merekam dari jarak dekat untuk menangkap objek kecil seperti ini. Lanjut ke low light, kita mulai dari kamera selfie-nya dulu. Di kamera selfie-nya ini terlihat wajah udah mulai soft ya. Noise reduction-nya sih terlihat lumayan oke untuk mengurangi bitik-bitik noise. Tapi efek sampingnya, gambar terlihat seperti ada efek cat air gitu. Di Full HD 60 juga sama ya. Hanya saja di sini videonya lebih gelap dibandingkan dengan 30 fps tadi. Ini sih lebih ke efek shutter speed-nya yang lebih tinggi ya. Jadi cahaya yang ditangkap memang lebih sedikit. Pindah ke bagian kamera belakangnya. Di kamera utama terlihat jika videonya ini sudah cukup baik ya. Area sekitar dapat terlihat dengan jelas. Efek jitter masih ada, tapi masih di level yang wajar lah ini. Untuk noise masih terlihat, tapi masih terbilang minim lah. Kalau di Full HD 60 fps gimana? Ya kira-kira seperti inilah. Sebetulnya kurang pas ya 60 fps untuk low light. Kamera flagship aja belum banyak kok yang bisa bagus di 60 fps untuk kondisi seperti ini. Lalu kalau misalnya kita merekam menggunakan kamera ultrawide-nya, wajar ya kalau hasilnya nggak sebaik kamera utamanya. Kalau untuk kondisi seperti ini, saran kami pakai kamera utamanya aja. Dan untuk resolusi, Full HD 30 fps sudah cukup lah harusnya. Tapi kalau misalnya kalian merasa butuh cahaya ekstra, kita masih bisa memanfaatkan LED flash-nya. Menariknya, LED flash-nya ini kita bisa gunakan untuk seluruh kamera belakangnya. Bahkan kamera makronya sekalipun. Oh iya, jangan lupa pastiin saat merekam video, setting auto frame rate-nya dimatikan dulu ya. Lanjut ke pembahasan foto-foto, dan dimulai dari kamera selfie-nya dulu. Di keadaan cahaya yang cukup, kamera selfie-nya ini sudah cukup oke lah. HDR-nya juga bekerja di sini, lalu untuk mode portrait-nya juga udah oke. Paling minusnya cuma HDR-nya nggak bekerja di mode portrait, selebihnya udah aman kok. Kemudian untuk urusan warna, cenderung lebih ke saturated, walaupun yang menurut saya nggak berlebihan kok. Masih enak-enak aja dilihatnya. Di kamera utamanya ini juga terdapat mode full res 200 megapiksel. Saat kami coba, mode ini memang bisa menghasilkan detail yang lebih tinggi dibandingkan dengan mode autonya. Kita bisa lihat di kiri adalah mode 200 megapiksel dan yang kanan adalah mode auto. Saat kita zoom, 200 megapiksel teksnya bisa lebih jelas kan? Tapi ada catatan penting di mana mode ini membuat post processingnya jadi tidak jalan. Ini bisa membuat dynamic range di foto jadi kurang baik. Kita bisa lihat yang kiri adalah mode 200 megapiksel dan yang kanan adalah mode auto. Terlihat yang auto bisa menangkap informasi lebih banyak, terutama di area highlight-nya. Hal yang kami sukai dari kamera utamanya ini adalah meski kita melakukan digital zoom, mode 2 kalinya ini tetap bisa menghasilkan foto yang baik. Lanjut, ini adalah hasil dari kamera ultrawide-nya. Jika dibandingkan dengan kamera utamanya, ultrawide-nya ini menghasilkan warna yang lebih pucat. Kemudian saat digunakan untuk low light, baik kamera selfie maupun kamera belakangnya udah cukup oke. Dan kalaupun masih kurang, kita dapat menggunakan fitur night mode untuk mendapatkan hasil gambar yang lebih baik.
Lanjut ke fitur-fitur ekstra, di sini ada fitur Pro yang dapat kita gunakan bukan hanya di kamera utamanya aja, tapi juga bisa di kamera ultrawide-nya. Ini fitur yang jarang kita temui di kelas harganya. Selain itu, di mode Pro ini terdapat banyak hal yang lagi-lagi jarang ditemui di kelas harganya, seperti focus picking, exposure verification. Lalu jika kita pindah ke mode Pro Video, kita juga akan menemukan fitur histogram di sana. Dan seperti seharusnya di mode Pro, kita dapat mengatur ISO dan shutter speed dari kameranya. Untuk yang kamera utama, kita bisa dapat mengatur ISO dari 50 sampai 6400, sedangkan shutter speed-nya bisa diatur dari 1/4000 sampai 30 detik. Kemudian untuk kamera ultrawide-nya ISO-nya agak beda. ISO-nya ini dari 50 sampai 2000. Dan shutter speed dari 1/4000 sampai 30 detik. Lalu di sini juga ada fitur slow motion dengan resolusi 720p 120 fps. Hasilnya ya masih lumayan lah. Secara overall, kamera dari Redmi Note 13 Pro versi 4G ini sudah cukup bisa diandelin untuk menangkap momen sehari-hari. Kalau ditanya apa yang masih kurang menurut kami, yang pertama itu ada di processing HDR-nya, yang tidak jalan saat mode portrait. Jadi pengguna juga mesti pinter-pinter menyesuaikan lighting saat pakai mode ini ya. Kemudian sedikit berharap, perekaman video 1080p 60 fps sudah bisa stabil. Untuk sekarang optimalnya masih di 1080p 30 fps saja. Dan masih terkait perekaman video, kami menemukan saat merekam di kondisi siang ketika smartphone mulai panas, frame rate video mengalami penurunan. Contohnya yang ini, kami rekam di 1080p 60 fps, tapi saat kami cek frame rate videonya, ternyata hanya berjalan di sekitar 40-an fps. Dan di video 1080p 30 fps yang ini, saat kami cek frame rate-nya malah jadi 24 fps saja. Padahal auto frame rate sudah kami matikan. Sepertinya ini memang karena kepanasan aja ya smartphone-nya, tapi di kondisi yang lebih adem, ini nggak kejadian kok. Oke, sekian pengujian kameranya Redmi Note 13 Pro 4G. Gimana menurut kalian? Sesuai ekspektasi kalian kah? Kalau ada komentar silahkan tulis aja di bawah ya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut lagi ke pengujian baterai. Kita coba local video playback ini pakai YouTube ya. Kita download dulu, tapi offline ya. Jadi kita dapat 19 jam 21 menit sebelum baterainya habis. Ini hasilnya termasuk wajar untuk baterai 5000 mAh. Kita sedikit berharap dia bisa sedikit di atas 20 jam, tapi udah cukup lah, udah lumayan oke. Lalu untuk YouTube streaming di 1080p 30 fps non HDR, baterai berkurang 3% selama setengah jam. Untuk TikTok baterai berkurang sekitar 5% dalam setengah jam. Lalu Genshin ya, lowest 60 fps, baterai berkurang sekitar 10% selama dimainkan 30 menit. Oke, untuk charging kita coba pakai charger bawaannya tentunya. Kita juga menghidupkan mode speed up charging ya, yang kita bisa temui di bagian battery setting. Hasilnya sampai 50% hanya butuh waktu 21 menit. Sementara untuk mencapai 100% dibutuhkan waktu 50 menit. Tapi kalau kita mau butuh 100% full, kita butuh waktu 53 menit. Ini udah kenceng sih sebetulnya ya. Tapi Xiaomi mengklaim bahwa yang satu ini bisa waktunya cuma 45 menit saja. Oke, kita tes kalau kita sambil kipasin gimana nih hasilnya ya. Oke, untuk sampai 50% kalau dikipasin ternyata hanya butuh waktu 15 menit aja. Lalu untuk mencapai 100% saja butuh waktu 43 menit. Kalau 100% dan full atau chargingnya berhenti, kita butuh waktu 48 menit. Nah, di sini baru kelihatan sesuai dengan klaim mereka. Mereka klaim di 45 menit untuk penuhnya. Oke, lanjut lagi untuk Netflix, dia udah Widevine L1, jadi udah bisa streaming sampai Full HD. Untuk YouTube streaming bisa nyampe 1440p 60 fps, tapi ini tanpa dukungan HDR ya. Untuk haptic feedback ini Xiaomi nggak nyebutin secara spesifik mesinnya seperti apa yang dipakai di sini ya. Tapi haptic feedbacknya udah cukup enak walaupun bukan yang paling enak ya. Getarannya ya lumayan presisi tapi agak sedikit panjang di sini. Lanjut, untuk Wi-Fi sharing udah bisa di sini dan kita bisa langsung menyalakan ya lewat hotspot di menu Quick Access. Nah, untuk harganya karena kita buat video ini sebelum diluncurkan ya, sebelum diumumkan harganya, jadi cek aja di deskripsi ya, langsung cek di dalam deskripsi harganya. Nanti harga itu akan kita update secepatnya harga sudah diumumkan. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konektivitasnya. Untuk harga segini dia masih 4G. Lalu SoC atau chipsetnya, mungkin akan ada banyak yang bilang ini udah ketinggalan zaman ya untuk kelas gini. Walaupun sebetulnya performanya masih oke ya. Dan ini adalah SoC 4G paling kencang untuk yang baru ya. Jangan bandingin sama 865 lah, itu udah lama, udah tua, udah lawas yang satu itu. Jadi untuk SoC yang murni 4G memang dia paling kencang. Lalu untuk Androidnya, tipe Androidnya start dari Android 13 ya.
Harapan kami sebenarnya dia start dari 14, tapi ya udahlah ya, dapat 3 tahun upgrade dari 13 bisa sampai 16 udah lumayan sebetulnya. Lalu untuk OS ini bukan yang paling bersih seperti biasanya. Kemudian untuk beberapa orang mungkin akan terasa kalau modul kamera belakang ini agak nonjol ya. Saran kami sih dipasangin casing aja deh ya, supaya dia rata kalau pas ditaruh di atas meja. Lagian kan udah ada casing dalam paket penjualannya. Nah, dari sisi kelebihannya, pertama, dia pakai kamera 200 megapiksel untuk kamera utama. Ini mantap sih ya. Lalu bobotnya ini udah cenderung ringan. Lalu kameranya itu juga bukan cuma sekedar single kamera plus 2 bonus. Di sini masih ada kamera ultra wide. Sementara kamera satu lagi mungkin bisa dianggap bonus ya, tapi paling enggak dia udah bisa ngerekam video makro walaupun 720p, udah lumayan lah bonusnya. Kemudian untuk paket penjualannya ini lengkap karena ada soft case, screen protector, dan ada chargernya. Jadi baru buka paket penjualannya aja langsung bisa dipakai tanpa takut-takut ada macam-macam gitu ya, takut kena kebaret atau apa gitu, terlindungi semuanya, aman. Kemudian untuk konektivitas juga lengkap, ada NFC juga, ada infrared blaster juga di sini ya. Kemudian dia punya IP rating IP54 ya, udah lumayan lah. Layarnya AMOLED dengan refresh rate sampai dengan 120 Hz, ini juga mantap. Fingerprint scanner juga sudah in-screen fingerprint scanner ya, udah mantap. Stereo speaker juga ya, walaupun memang sedikit kurang balance tapi udah oke di sini, dan punya audio jack dan FM radio masih ada untuk opsi hiburan gratis. Ya, terlihat ya kalau smartphone ini hadir sebagai all-rounder dengan performa yang mencukupi di kelas menengah terjangkau. Bahkan saat digunakan untuk libas game berat seperti Genshin Impact masih sanggup, nggak ada masalah ya. Nah, pertanyaannya apakah pengguna Redmi Note 12 Pro 4G itu layak untuk upgrade ke Redmi Note 13 Pro 4G ini? Nah, uniknya kalau yang dulu itu kan pakai 732 ya, jelas kalau ke G99 akan terasa upgrade-nya di sini. Jadi ya berasa lah kalau kalian memang mau ngupgrade ke yang satu ini ya. Tapi kalau yang kalian cari adalah kekinian, mungkin kalian mau menahan diri dulu. Kenapa? Karena ada banyak varian yang lainnya lagi ya. Ada juga yang pakai 5G soalnya ya. Ada varian temennya nih yang 5G juga. Bisa juga pilih yang itu. Atau mau yang di atasnya gitu. Bisa. Tapi kalau yang dicari memang kameranya di 200 megapiksel, performanya yang udah cukup oke di sini bahkan buat gaming, dan memang budgetnya mentok di sini, bisa jadi yang satu ini akan jadi pilihan yang menarik. Karena walaupun sekarang sudah masuk ke eranya 5G ya, kota-kota besar makin meluas aja 5G-nya, 4G tetap akan ada ya, karena 5G yang dipakai kan NSA, jadi itu harus mendompleng ke 4G. Otomatis HP-HP 4G akan tetap bisa hidup. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Si Redmi Note 13 Pro versi 4G ini apakah menarik atau mungkin yang atasnya lebih menarik? Ya, tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.